Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'adu. Perkenalkan, nama saya Mukhlas, saya dari SD Negeri 3 Karangsambu. Saya adalah mahasiswa PPG LPTK UIN Solo 3, batch 3 tahun 2025. Saksikan video UIN saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dapat bertatap muka kembali untuk kegiatan belajar mengajar dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mas Brian. Silakan disiapkan, kemudian berdoa bersama-sama. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran di pagi hari ini sampai dengan usai pembelajaran diberikan kelancaran ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Yang selanjutnya, mari seperti biasa membaca surat-surat pendek yang juga menjadi pembiasaan di kelas 4 ini. Mari bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah, membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kebiasaan sudah kita lakukan bersama-sama. Untuk pembiasaan di minggu yang akan datang kita lanjutkan untuk surat berikutnya. Selanjutnya, Pak Guru cek kehadiran dulu. Mbak Sakila, Brian, semuanya hadir dalam keadaan sehat. Nikmat dari Allah yang luar biasa. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh siswa diharap berdiri, posisi tegak, tangan lurus ke bawah. Oke. Baik, 1, 2, 3. Guru melanjutkan ke materi, tentunya agar pembelajaran di pagi hari ini suasananya kondusif, tenang, maka akan kita bersama-sama buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang akan kita sepakati pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama adalah tidak boleh berbicara sendiri pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Artinya nanti pada saat Pak Guru sedang menyampaikan materi atau sedang menampilkan PowerPoint atau sedang menayangkan video, maka anak-anakku sekalian diharap untuk tenang memperhatikan. Baik,
pada minggu yang lalu anak-anak sekalian, kalian sudah Pak Guru jelaskan tentang materi teladan mulia Asmaul Husna. Masih ingat apa tidak? Masih ingat apa tidak? Masih. Coba kalau masih ingat Pak Guru akan tanya sama Mbak Kayla mana? Ada Asmaul Husna yang sudah kemarin kita bahas bersama-sama, Al-Malik. Al-Malik apa artinya? Ingat apa tidak? Ada yang bisa? Ya silakan tunjuk jari. Al-Malik, Allah Maha Meraja. Itulah nanti ya materi yang akan kita pelajari. Begitu indahnya ketika kita saling menghargai dalam keragaman. Untuk yang selanjutnya, dari materi indahnya saling menghargai dalam keragaman, Pak Guru akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Yang pertama adalah siswa mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal atau lita'arofu dengan benar. Yang keenam, menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman kita semuanya sebagai umat Islam. Baik, Pak Guru akan menampilkan video. Silakan nanti kalian cermati dari video yang Pak Guru tampilkan. Di dalamnya itu adalah tentang luasnya, tentang banyaknya budaya dan keragaman yang ada di Indonesia. Hai, kembali lagi bersama Studi Ilmu Sosial. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat datang di channel Studi Ilmu Sosial yang membahas tentang keragaman suku dan budaya Indonesia. Silakan diperhatikan. Studi Ilmu Sosial ini mengajak kamu untuk mengenal lebih dekat gaya budaya yang dimiliki Indonesia dari berbagai suku di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku dan budaya. Di seluruh Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Masing-masing suku dan budaya memiliki ciri khas dan tradisi yang unik. Semuanya memberikan warna yang indah bagi keberagaman budaya Indonesia. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di situ dikatakan di situ dikatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Coba adakah di antara kalian yang hafal surat Al-Hujurat ayat 13? Ngacung. Ya, silakan nanti ketika ada yang bisa menjawab akan ada hadiah dari Pak Guru. Oke, Mbak Kanayila, tepuk tangan buat Mbak Kanayila. Luar biasa, silakan maju ke depan. Yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Kanayila. Kemudian selanjutnya contoh sikap toleransi. Di situ ada orang yang beragama Kristen, ada yang Konghucu, ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Semuanya jadi satu, tidak mengganggu umat agama lain ketika beribadah. Nah, di sini akan Pak Guru tampilkan contoh sikap toleransi atau menghargai perbedaan agama. Yang pertama, berteman dengan semua orang
membedakan agama, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan suku. Oleh karena itu, mari kita untuk menggugah semangat sebelum Pak Guru membentuk kelompok, kita bersama-sama berdiri dulu. Berdiri, kemudian tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Luar biasa. Sudah lebih keras lagi ya. Baik. Setelah kita bersama-sama memperhatikan video dan sedikit Pak Guru sampaikan tentang materi, Pak Guru akan membentuk kelompok tugas mengerjakan. Setelah tadi kalian menyaksikan video, apa yang tadi video sudah kalian amati, nanti di sini ada deskripsi yang Pak Guru buat, sekaligus nanti kalian berikan tanggapan. Nanti dari masing-masing kelompok ada 5 anak, ada juga yang 6. Silakan bekerja sama dengan baik. Dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian bersama yang sekiranya jawaban terbaik. Nanti setelah selesai kalian mengerjakan bersama, dipresentasikan ke depan. Masing-masing kelompok ada perwakilan 1 anak untuk membacakan hasil diskusi kalian di depan. Yang pertama adalah kelompoknya Mas Brian, silakan, ada pertanyaan. Kemudian kelompoknya Mbak Najila. Ya, terus Mbak. Yo, dijawab. Yo, dikerjakan dulu. Nanti pada saat maju ke depan, guys, memperkenalkan diri dulu. Nama saya, misalnya Naila atau Kayila atau Mbak Sakila. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Dibacakan. Luar biasa. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kelompok 1 Mbak Sakila, kelompok 2 Mas Deno. Sudah? Baik. Untuk yang pertama kita sambut kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Sebelumnya tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Kan semuanya perhatikan. Coba nanti hasil diskusinya seperti apa? Nanti dari masing-masing siswa boleh menanggapi tentang jawaban dari yang dihasilkan kelompok 1. Ya silakan, perkenalan diri dulu. Nama saya dari kelompok 1, ya silakan. Saya dari kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil diskusi. Dibacakan dulu soalnya. Pertanyaannya. Mengapa penting saling menghargai perbedaan agama dan tradisi? Penting untuk saling menghargai perbedaan agama dan tradisi agar dapat menciptakan kerukunan, kedamaian, dan persatuan dalam masyarakat yang beragam. Luar biasa, tepuk tangan dulu, jawabannya luar. Adakah dari kelompok 2 dan kelompok 3 yang mau menanggapi jawaban
Jawabannya sudah sangat luar biasa bahwa toleransi itu diterapkan dalam kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan di sekolah, belajar mengajar, belajar kelompok tanpa memandang latar belakang agama. Silakan, terima kasih untuk kelompok 1 boleh kembali ke tempat. Tangan yang meriah untuk kelompok 3. Silakan boleh kembali. Jawaban dari kelompok 3 bahwa ketika ada salah satu di lingkungan sekitar kita atau tetangga kita yang datang dan tinggal di tempat kita namun dengan latar belakang yang berbeda, misalnya bahasanya berbeda, maka secara tidak langsung kita juga akan belajar dengan bahasa mereka agar mereka itu merasa dihargai oleh penduduk sekitar. Itulah keragaman yang ada di Indonesia. Untuk tugas kelompok sudah usai, paling nanti sedikit akan ada tugas tambahan buat kalian sebagai refleksi terkait dengan pelajaran di pagi hari ini. Ini cukup singkat, hanya ada 5 pilihan ganda, sehingga nanti saat ini Pak Guru berikan tidak dikerjakan kelompok tapi perseorangan. Oke, dijawab hanya 5 soal. Jangan lupa ditulis nama dulu. Nanti sekaligus untuk yang 3 hasil diskusi ini Pak Guru tarik, dikumpulkan. Kenapa? Silahkan, ini tugas terakhir. Bisa langsung dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Nanti untuk tugas tersebut setelah dikerjakan langsung dikumpulkan, nanti dikoreksi Pak Guru. Ini nanti setelah selesai tugasnya biar dikumpulkan. Minggu depan hasilnya Pak Guru umumkan. Kalau sudah, jangan lupa dikasih nama. Ya, silakan ini boleh. Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, aku akan menanyakan kepada kalian, apakah pada pelajaran mengenai indahnya keragaman di pagi hari ini ada kesulitan? Ada atau tidak? Untuk materi yang sudah Pak Guru sampaikan, kalian sudah menguasai atau belum? Insya Allah sudah ya? Alhamdulillah. Oleh karena itu pada pembelajaran di pagi hari ini sudah cukup, maka untuk pertemuan yang akan datang silakan kalian pelajari, baca-baca di rumah, yaitu tentang menyambut usia bayi. Akan kita pelajari bersama pada hari Jumat yang akan datang. Sebelumnya, mari bersama-sama kita akhiri pembelajaran di siang pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Pak Guru cukup sekian, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.